Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang laserasi pada alat genital. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang laserasi pada alat genital. Di sini ada beberapa survei angka kematian maternal di negara-negara maju. Kematian disebabkan oleh komplikasi kehamilan, persalinan, nifas, atau penanganannya. Sebagian penyebabnya perdarahan, infeksi, gestosis, dan abortus. Surjaningrat 2007. Angka kematian ibu atau AKI menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia SDKI tahun 2008 adalah 248 per 100.000 kelahiran hidup. Adakah yang sudah tahu apa itu laserasi? Baiklah, kalau belum ada yang tahu, kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian laserasi. Luka laserasi adalah luka terbuka yang umumnya disebabkan oleh benda tumpul daripada benda tajam yang menyebabkan robeknya jaringan atau disintegritas jaringan. Dan ada juga laserasi perineum, adalah robekan yang terjadi pada saat bayi lahir baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat atau tindakan. Robekan perineum umumnya terjadi pada garis tengah dan bisa menjadi luas apabila kepala janin lahir terlalu cepat. Di sini juga ada ruptur uteri, adalah robekan atau diskontinuitas dinding rahim akibat dilampauinya daya regang myometrium uteri. Dan untuk laserasi serviks adalah robekan yang terjadi pada persalinan yang kadang-kadang sampai ke fornik. Robekan biasanya terdapat pada pinggir samping serviks, bisa sampai ke segmen bawah rahim atau SBR dan membuka parametrium. Baiklah, kita lanjut ke etiologi. Etiologi laserasi perineum umumnya terjadi ketika berlangsungnya persalinan. Di antaranya adalah persalinan kala dua yang panjang atau adanya penggunaan alat bantu untuk persalinan yang pada akhirnya juga memerlukan episiotomi untuk memudahkan jalan lahir. Nah, tujuan episiotomi ini supaya tidak terjadi robekan perineum yang tidak teratur, menurut Mukhtar 1998. Faktor-faktor terjadinya laserasi dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor maternal dan yang kedua faktor bayi. Yang termasuk faktor maternal adalah partus percipitatus atau persalinan yang berlangsung dengan sangat cepat. Lalu yang kedua mengejang terlalu kuat. Yang ketiga perineum yang rapuh dan ödema. Yang keempat primiparah. Yang kelima kesempitan pintu bawah panggul. Yang keenam varises vulva. Lalu yang ketujuh, kelenturan jalan lahir. Nah, yang faktor bayi terdiri dari pertama, janin besar, dua, presentasi bokong, yang ketiga, presentasi defleksi, yang keempat, distosia bahu, lalu yang kelima, kelainan kongenital seperti hidrosefalus. Di gambar ini ada beberapa klasifikasi laserasi perineum. Dan saya akan menjelaskan tentang gambar A. Untuk seperti yang terlihat di dalam gambar, robekan jalan lahir tidak lebar, hanya di area luar mukosa atau perineum vagina, dan sedikit di bagian dalam vagina. Luka ini akan sembuh tanpa jahitan. Lalu gambar B. Robekan lebih dalam hingga merobek otot dan kulit. Biasanya akan memerlukan jahitan, namun Anda bisa memilih untuk membiarkan sembuh secara alami tanpa dijahit. Lalu gambar C. Robekan lebih dalam dan parah sehingga mempengaruhi kulit dan otot perineum, bahkan mencapai otot di sekitar anus atau anal sphincter. Pasti akan membutuhkan jahitan. Lalu untuk gambar D, robekan ini lebih dalam dan lebih parah sehingga melebihi otot anus dan dapat mencapai usus. Pada tahap ini Anda sangat perlu mendapatkan jahitan. Biasanya robekan pada tahap 3 dan 4 hanya dialami 1 dari 100 wanita. Robekan juga bisa terjadi di serviks atau di sekitar saluran kemih. Namun biasanya kecil dan tidak perlu jahitan. Di sini ada beberapa pencegahan laserasi pada alat genital. Yang pertama adalah rutin berolahraga selama hamil. Dan tentu saja di sini harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Lalu pijat-pijat di daerah sekitar perineum.
Dan bisa juga dikompres dengan air hangat atau pada saat persalinan mengejan dengan baik, lalu setelahnya mengoleskan minyak dan pelumas di daerah perineum. Penata laksana. Tata laksana perineum tergantung pada derajat laserasi. Laserasi perineum di atas derajat 1 dilakukan dengan penjahitan robekan serta dengan non-medikamentosa seperti antibiotik, penghilang nyeri, dan laksatif. Selain itu, pasien dapat diedukasi dalam hal posisi, gerakan, latihan pelvic floor, serta perawatan luka. Ini adalah langkah-langkah perawatan perineum. Perawatan perineum meningkatkan rasa nyaman ibu dan mencegah infeksi. Pertama, cuci tangan ibu sebelum dan setelah buang air kecil atau buang air besar. Lalu gunakan larutan antiseptik dengan air hangat untuk membersihkan perineum setelah buang air. Dan alirkan air dari depan ke belakang dan keringkan perineum dengan handuk bersih. Ganti juga pembalut setiap setelah buang air dan gunakan milik sendiri untuk mencegah kontaminasi silang. Dan yang terakhir, pakaian dalam diganti setiap hari atau jika basah. Lalu setelahnya, bantu ibu berbaring miring atau menggunakan bantal saat duduk. Bantu latihan daerah vagina atau Kegel exercise yang dapat mendukung daerah perineum dan memperkuat tonus otot dasar panggul yang terluka. Lalu setelah itu evaluasi efektivitas analgesia tiap 15 hingga nyeri berkurang atau hilang. Jika dalam 30 tidak hilang, non-farmakologik atau pengalihan perhatian atau panas dan shower dingin hangat. Itu juga bisa dilakukan. Lalu, nyeri dan pembengkakan periuretral menyebabkan ibu tidak BAK sehingga perlu kateterisasi. Jika ibu mengeluh nyeri perineal hebat, langkah penting pertama adalah periksa ulang daerah perineum. Itulah sedikit penjelasan saya tentang laserasi alat genital. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.